Oke, slide saya apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, saya mulai ya. Sebentar, saya tutup ini. Oke. Baik, selamat pagi Pak Himawan Prasetyo dan juga rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kita jumpa lagi hari ini untuk melanjutkan materi kuliah untuk pengembangan bioteknologi perikanan, khususnya untuk produk-produk yang ada di marine ya, di laut juga. Kebanyakan untuk industri farmasi dan juga nanti lanjut untuk industri perikanan. Industri pangan, sorry. Oke, nah yang pertama adalah jadi kalau di bioteknologi ya, khususnya untuk bioteknologi laut yang ada di arah farmasi gitu. Nah, kebanyakan saat ini tuh pengembangannya lebih ke arah eksplorasi bioaktif compound. Apa itu bioaktif compound? Yaitu suatu senyawa, ya senyawa kita bilangnya bioaktif atau dia memiliki senyawa biologi ya. Jadi dia memiliki biological activity. Biological activity-nya apa? Biological activity-nya itu artinya ketika dia diaplikasikan ke manusia, ke hewan coba, ke ternak dan sebagainya. Nah, itu akan memberikan efek. Nah, efeknya berupa apa? Macam-macam nanti. Efeknya berupa medicinal application. Jadi yang berhubungan dengan kesehatan gitu. Atau juga bisa ke arahnya lebih ke nutrition. Nah, itu juga bisa. Nah, jadi dia bisa ke arah pengobatan, ke arah imunomodulatory, jadi respon imun. Nah, terus kemudian bisa ke yang lain-lainnya juga. Nah, salah satu contoh yang menjadi apa namanya animal model tuh gini. Jadi kan kalau kita melakukan ekstraksi ataupun eksplorasi obat gitu, baik itu dari tanaman, misalkan dari jamu dan sebagainya, itu sebelum diaplikasikan ke manusia, dia perlu dilakukan uji testing di hewan coba. Nah, hewan coba ini sering dibilang sebagai animal model. Nah, animal model ini banyak. Biasanya ada kelinci percobaan, tikus percobaan. Nah, itu yang paling common. Terus kemudian nanti kalau arahnya sudah ke vaksin dan sebagainya, pakainya makaka. Makaka itu dari golongan primata ya. Jadi biasanya monyet dan sebagainya. Nah, itu biasanya kalau yang obat-obatnya itu biasanya udah yang kayak vaksin dan sebagainya. Nah, itu biasanya harus ke primata dulu. Nah, jadi kalau di perikanan itu ada suatu hewan model yaitu zebrafish. Nah, zebrafish ini sering digunakan untuk riset terutama sebagai hewan model karena kedekatannya dengan manusia itu secara genetik dan sebagainya itu jauh lebih dekat. Nah, jadi dia juga sebagai model untuk hewan coba. Biasanya kan kalau kita taunya hewan coba itu ya udah kelinci, tikus percobaan gitu. Nah, ini zebrafish itu juga kedekatannya dengan manusia itu sangat tinggi sehingga dia digunakan juga sebagai hewan model, terutama kalau masalah genetik dan sebagainya itu banyak juga yang menggunakan hewan model dengan menggunakan produk-produk perikanan, contohnya si zebrafish itu sendiri. Nah, kembali ke marine bioactive compound ya, jadi suatu senyawa yang memiliki aktivitas biologi. Nah, itu ada banyak kalau di laut ya kita temukan ya. Jadi yang pertama itu ada tanaman. Tanaman di laut itu apa saja? Tanaman di laut ya ada lamun, ya terus kemudian ada rumput laut, terus kemudian ada apa namanya mangrove dan sebagainya. Nah, itu memiliki kandungan bioaktif. Jadi senyawa yang memiliki kandungan misalkan antimikrobial, anti kanker, antioksidan, antiinflamatori dan sebagainya.
Nah, termasuk juga spons. Nah, jadi spons ini juga banyak saat ini dieksplor. Jadi kalau misalkan anak-anak perikanan gitu, orang-orang perikanan tuh nggak harus ngurusin tambak udang ataupun kolam dan sebagainya. Kalau misalkan rekan-rekan mahasiswa semuanya nanti sudah lulus, ada yang bekerja di dunia riset, misalkan di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, atau ke dosen, ataupun ke swasta, misalkan perusahaan farmasi, itu juga saat ini banyak mengeksplorasi itu kegunaan dari spons. Jadi spons di laut itu dia punya kandungan bioaktif. Nah, entah antioksidan, anti kanker dan sebagainya di sponsnya sendiri ya. Nah, spons itu di dalamnya di sekitarnya spons itu juga banyak mikrobanya. Mikrobanya itu mulai dari bakteri dan juga mulai dari fungi. Nah, fungi nanti itu ada ada yang kapang dan juga yang kamir. Nah, itu juga bisa diisolasi dari sponsnya. Jadi di sekitar spons ya, body dari sponsnya itu banyak sekali mikroorganisme juga yang ada di sana. Nah, termasuk juga moluska, kerang-kerangan dan juga ikan. Nah, itu juga memiliki beberapa bioaktif compound ya. Nah, terus kemudian targetnya kemana saja sih kalau untuk industri farmasi? Yang pertama antimikrobial, antimikroba ya. Jadi untuk eksplorasi senyawa antibiotik misalkan antifungi atau anti jamur dari produk-produk perikanan seperti mangrove, seperti spons dan sebagainya. Terus antiinflamasi, antiinflamatori. Nah, antiinflamasi itu misalkan kita bengkak. Nah, jadi kita bengkak itu dia mencegah terjadinya inflamasi ya, kerusakan di tubuh kita. Nah, terus kemudian antioksidan. Nah, ini yang melawan radikal bebas. Nah, jadi kalau misalkan kita banyak makan yang bakar-bakaran ya, bakar-bakaran terus kita sering terpapar sama UV atau kita sering di lab bekerja dengan bahan kimia dan sebagainya. Nah, ini antioksidan ini juga perlu karena ini juga membantu supaya manusia itu tidak terpapar radikal bebas gitu yang nanti bisa menyebabkan mutasi. Nah, mutasinya ini lebih ke arah kanker. Jadi kalau antioksidan lebih mencegah, kalau anti kanker itu melawan. Nah, jadi dia udah kena kanker baru dikasih obat, kemo dan sebagainya. Nah, jadi kalau antioksidan ini lebih mencegah sebelum terjadinya penyakit-penyakit itu dia mencegah. Nah, terus kemudian ada juga bioaktif efek yang lain. Contohnya seperti kulit kita warnanya coklat. Jadi kalau rekan-rekan misalkan motong apel kalau apelnya dibiarin kan nanti warnanya akan coklat tuh. Nah, itu juga sama. Jadi kalau misalkan kita mengekstrak rumput laut, nah, rumput laut itu punya kandungan misalkan inhibitor tirosinase gitu. Nah, jadi dia untuk mencegah terjadinya kulit kita itu coklat kalau misalkan kita banyak terpapar sinar matahari. Nah, itu juga banyak tuh kandungannya di rumput laut. Nah, jadi banyak misalkan kosmetik-kosmetik itu diberikan senyawa-senyawa hasil dari ekstrak rumput laut dan sebagainya itu supaya kulitnya nanti itu tahan ketika dia terpapar sinar, maka dia nggak segera coklat tuh karena dia ada ada misalkan kita oleskan anti UV dan sebagainya kayak gitu. Nah, jadi dia terhindar nanti dari warna yang coklat itu. Nah, itu salah satu fungsi dari ekstrak rumput laut, salah satunya mencegah selain misalkan anti aging, penuaan dini juga mencegah terjadinya misalkan paparan sinar yang bisa menyebabkan kulit kita itu makin coklat gitu. Nah, jadi itu juga bisa menjadi salah satu bioaktif ya yang berasal dari laut. Nah, ini beberapa contoh ya proses untuk membuat biological active compound itu menjadi produk ya. Produknya itu banyak, bisa functional food, bisa kosmetik,
bisa farmasi dan sebagainya. Nah, kalau farmasi tentunya harus dimurnikan gitu. Kalau functional food diolah aja itu bisa langsung dicampurkan dengan makanan bisa. Nah, kalau kosmetik, nah biasanya dia dicari bahan-bahan tertentu. Kosmetik dan juga farmasi itu dunianya sama, regulasinya sama. Jadi kosmetik dan farmasi itu butuh juga diuji juga. Kalau kosmetik itu diujinya ke kulit atau ke hewan model. Jadi misalkan kita kerok kulitnya dari tikus, terus kemudian kita kasih si kosmetiknya, kalau dia warnanya merah, kalau dia timbul apa namanya semacam reaksi kayak semacam alergi gitu, berarti nggak cocok. Ada formulasi yang salah di sana. Nah, kalau misalkan farmasi juga sama, farmasi itu juga harus dicek juga. Jadi ada uji-ujinya, entah nanti biasanya screeningnya dengan menggunakan cell culture atau dengan menggunakan in vivo ya, misalkan di hewan coba. Jadi nanti diinjekkan ke sana, terus kemudian dilihat efeknya. Nah, apakah nanti ada efek nggak ke hewan coba? Itu mungkin dulu Pak Himawan punya pengalaman juga karena beliau yang saya tahu juga bekerja dengan tikus juga dulunya. Jadi kita mempunyai ekstraknya kita injek ya, kita suntikan ke hewan coba, ke tikus dan sebagainya. Nanti kita lihat apakah dia berpengaruh ke ginjalnya, apakah dia pengaruh ke hatinya, atau dia pengaruh ke yang lain-lainnya. Nah, itu bisa dicek nantinya. Nah, ini adalah beberapa produk-produk ya, produk yang bisa kita dapatkan, biological active compound yang bisa kita dapatkan dari marine ya, jadi dari laut gitu. Nah, salah satunya dari alga kita bisa dapat UVA. Nah, di dalamnya ada EPA dan juga DHA. Terus ada protein, ada fenolik, ada pigmen. Jadi kalau kita nyelam ya, masuk di dalam laut atau kita diving, snorkeling dan sebagainya, kita akan melihat kalau misalkan lautnya itu bagus, dia kan banyak karangnya tuh. Nah, karang itu kan warna-warni, termasuk rumput laut juga warna-warni, ada yang kuning, merah dan sebagainya. Nah, warna-warni ini selain dia diproduksi sama si rumput lautnya gitu, native jadi kita bilangnya native pigment, memang diproduksi sama rumput lautnya, itu juga bisa dipengaruhi oleh mikroorganisme. Jadi bisa jadi misalkan di rumput laut ini itu ada bakteri ataupun jamur yang nempel di sini. Nah, nanti kalau bakteri atau jamurnya itu kita ambil dari rumput laut yang warnanya merah, kita tumbuhkan di laboratorium, nanti media mikrobiologi yang awalnya warnanya itu bening ataupun kuning gitu, itu bisa berubah warnanya, bisa menjadi merah, bisa sesuai dengan warna dari di mana dia diisolasi. Kalau warnanya misalkan rumput lautnya itu hijau, itu juga bisa berubah, kadang-kadang itu bisa berubah jadi hijau. Jadi ternyata bakteri ataupun jamur yang ada di dalam tubuhnya si rumput laut itu kalau ditumbuhkan di laboratorium itu juga warnanya bisa sama gitu. Nah, jadi si bakteri tersebut itu juga membantu menghasilkan pigmen. Nah, pigmen ini nanti bisa diisolasi. Jadi pewarna yang alami dari bakteri yang ada di rumput laut. Nah, itu bisa digunakan untuk diekstrak itu, bakterinya diperbanyak, nah itu bisa memberikan warna tuh, warnanya warna merah. Nah, itu nanti bisa untuk pewarna lipstick contohnya. Nah, jadi arahnya itu kalau misalkan ke arah kosmetik. Nah, terus kemudian marine organisme yang lainnya, salah satunya misalkan enzim. Nah, enzim itu juga nanti banyak, nanti di slide selanjutnya saya bisa jelaskan. Nah, terus kemudian protein. Nah, protein ini bisa kita ambil gelatin, kolagen. Nah, gelatin kan isunya gelatin banyak dari babi ya, banyak ke arah sana. Jadi perusahaan farmasi itu banyak yang gelatinnya itu dari babi. Kalau sekarang sudah mulai banyak dari sapi gitu. Nah, gelatin ini juga banyak sebenarnya ditemukan di industri perikanan ya. Jadi bisa bisa kita temukan di ikan-ikan tertentu. Ikan-ikan tertentu itu punya kandungan gelatin yang tinggi. Nah, kita itu bisa mengekstrak gelatin tersebut sebagai alternatif yang lebih halal. Nah, kalau isunya
sapi maupun babi, kalau sapinya nggak nggak disembelih dengan tata cara muslim gitu, dengan bismillah dan sebagainya kan sapinya juga nggak halal kan. Walaupun sebenarnya sapi itu halal, tapi kalau prosesnya nggak halal juga dia nggak bisa dikatakan halal. Apalagi babi. Nah, babi sama sekali itu nggak bisa haram. Nah, jadi kalau produknya itu perikanan, mau dia dibunuhnya dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah gitu. Nah, ataupun nggak dibunuh sekalipun, semua yang dari produk ikan itu kan halal ya. Jadi bahkan bangkainya aja kan halal, misalkan ikan asin dan sebagainya. Nah, sedangkan ikan itu juga punya kandungan kolagen yang tinggi, kolagen dan juga gelatin. Nah, jadi kita bisa mengekstrak gelatinnya dan menjadikan misalkan sebagai untuk membantu produk perikanan, contoh produk pharmaceutical, contohnya di vaksin. Mereka saat ini sudah mulai banyak mencari alternatif dari gelatin. Nah, gelatin dari ikan. Tapi ikannya masalahnya ternyata kita punya banyak ya jenis ikan di Indonesia. Ternyata gelatinnya itu masih banyak yang impor. Karena jadi dia dari gelatin cold fish. Cold fish itu gelatin dari ikan yang ada di musim dingin. Nah, jadi musim dingin berarti di mana? Di Europe dan sebagainya. Nah, itu banyak banget jenis-jenis cold fish. Ternyata kandungan gelatinnya itu lebih tinggi. Nah, mungkin kita juga bisa membuat misalkan spesies ikan yang cold fish, misalkan di daerah-daerah tinggi, misalkan. Nah, terus kemudian dari sana itu kita bisa ekstrak gelatinnya, karena ternyata kandungan gelatin itu tinggi kalau di ikan-ikan yang dari cold fish ya, jadi dari daerah-daerah yang dingin. Nah, itu kandungan gelatinnya tinggi. Nah, itu jadi salah satu contoh yang bisa kita gunakan untuk bagaimana industri bioteknologi laut itu bisa membantu ke dunia farmasi yang saat ini mungkin sepertinya tertutup gitu. Kita bicara bagaimana ekspor rumput laut. Rumput lautnya yang diekspor rumput laut ini apa namanya yang masih dalam bentukan rumput laut yang udah dikeringkan gitu atau powder. Nah, terus kemudian ikannya aja. Nah, hasil samping dan juga ekstrak-ekstrak dari perikanan tuh banyak banget yang belum diekspor. Nah, itu yang harus kita kita coba, kita buka mata gitu bahwa sebenarnya banyak sekali turunan dari produk-produk yang kemudian bisa digunakan ya untuk industri-industri. Terus kemudian ini ada marine bioactive compound. Jadi apa saja yang biasanya diisolasi ya kalau misalkan di dunia farmasi. Nah, yang pertama itu ada zat yang namanya itu terpenoid. Nah, terpenoid itu bisa didapatkan dari alga, spons, koral, moluska. Contohnya gambierol dari marine spons. Jadi dia punya neuroprotektif dan antiinflamatori ya. Jadi antiinflamasi ya. Jadi misalkan dia alergi bengkak dan sebagainya, neuroprotektif berarti lebih ke arah neuron ya, saraf-saraf ya. Terus kemudian furanosembranoid dari soft coral. Nah, itu punya anti cancer. Nah, jadi ini perlu dieksplor karena saat ini tuh banyak sekali kasus kanker ya. Jadi mungkin kita harus hati-hati karena memang gaya hidup dan sebagainya. Kanker itu saat ini tuh kasusnya itu banyak naik, terutama di Indonesia karena gaya hidup. Yang paling banyak mungkin di perempuan tuh serviks. Nah, jadi serviks itu juga banyak terjadi. Nah, terus kemudian kanker yang lainnya, ada kanker kolon di usus ya. Makanya kalau misalkan gaya hidupnya kurang baik dan sebagainya, itu harus diimbanginya misalkan dengan cara misalkan gaya hidup yang misalkan tidur cukup, terus kemudian makan yang benar juga, nggak banyak makan makanan yang bakar-bakaran misalkan. Nah, karena itu sumber kankernya itu tinggi kan. Nah, terus kemudian juga bisa dengan mengkonsumsi zat-zat yang membantu
untuk mencegah supaya kanker itu timbul. Nah, jadi zat-zat itu biasanya suka disuplementasi dengan beberapa ekstrak-ekstrak yang bisa membantu mencegah kanker gitu. Makanya disebut anti cancer. Terus kemudian alkaloid juga sama. Sumbernya hampir-hampir mirip sebenarnya. Nah, ini contohnya didemnin, manzanin dari spons. Nah, itu juga sama, neuroprotektif, Alzheimer ya. Penyakit Alzheimer. Nah, itu juga bisa dibantu dengan cara kita mengisolasi si alkaloidnya. Terus polisakarida. Nah, kalau polisakarida mah ini banyak di alga dan juga di seaweed ya. Jadi ini bisa di mikroalga maupun juga di rumput laut. Contohnya karaginan. Nah, karaginan itu dia sebagai food thickeners. Nah, tapi karaginan itu selain misalkan digunakan sebagai bahan tambahan pangan yang cukup terkenal gitu, dia ternyata juga menunjukkan aktivitas antivirus dan juga antiinflamasi. Nah, jadi ternyata kalau misalkan kita banyak makan makanan turunan yang mengandung karaginan ya, rumput-rumput laut, nah itu juga bisa membantu supaya kita itu nggak kena virus. Virus apa sih yang sering kontak sama kita? Biasanya pernafasan. Nah, jadi virus-virus pernapasan itu respiratory viral itu banyak banget, mulai dari influenza, terus kemudian kita waktu dulu kena COVID. Nah, terus kemudian ISPA itu banyak gitu kena virus-virus. Nah, terus kemudian kalau yang virus-virus yang lainnya mungkin jarang-jarang gitu. Tapi yang sering kena itu salah satunya itu respiratory. Nah, jadi karaginan itu juga bisa membantu juga. Nah, jadi memiliki aktivitas antivirus supaya kita juga bisa tetap sehat. Nah, biasanya kan karaginan banyak ditambahkan di makanan-makanan gitu. Nah, terus kemudian peptida dan protein. Nah, kalau ini jadi contohnya misalkan kolagen dan juga antimikroba. Antimikrobanya itu juga dari turunan peptida dan juga protein. Jadi kalau kita pisahkan itu ada yang namanya itu zat senyawa ya, senyawa zat aktif itu ada dua, ada primary dan secondary. Primary itu turunannya kayak misalkan protein. Nah, itu masuknya itu ke primary. Nah, terus kemudian secondary itu yang tadi alkaloid, terpenoid, itu namanya secondary metabolite. Nah, itu zat-zat ya, zat-zat yang sifatnya itu tidak jarang diproduksi di dalam tubuh. Nah, itu kita bisa dapatkan tuh dari makanan-makanan, dari obat dan sebagainya. Nah, kalau di peptida dan protein, nah itu biasanya fungsinya misalkan kolagen, nah ditambahkan di kosmetik ataupun ditambahkan di obat untuk skin healing. Jadi kita luka, itu ada proses penyembuhan. Kalau anti aging ya tadi untuk mencegah penuaan dini itu juga sama, yang biasanya kalau ada kandungan kolagennya, kalau dikasih ke kulit maka dia nggak mudah untuk keriput dan sebagainya. Nah, itu juga bisa kita dapatkan dari beberapa marine organism ya. Contohnya misalkan di ikan tadi. Terus steroid juga sama. Ini dari marine spons juga. Terus kemudian ini ada contohnya di osgenin dari marine plant, dari tanaman, misalkan dari mangrove itu juga banyak tuh steroidnya. Nah, itu bisa untuk hormon terapi ya, terapi steroid. Nah, itu arahnya lebih ke sini. Bodybuilding suplemen. Nah, jadi kalau misalkan nge-gym dan sebagainya, nah itu juga bisa untuk suplemen steroidnya ya. Terus kemudian untuk marine toxin. Nah, jadi toksin itu racun. Jadi mungkin pernah dengar ada orang makan ikan yang bisa menggelembung tuh. Nah, jadi itu ada toksinnya terus kemudian mati gitu. Nah, jadi mungkin ada produk-produk ikan-ikan tertentu yang ketika dimakan tuh malah bisa membuat kita itu nge-fly bahkan bisa mati gitu. Nah, contohnya ikan buntal itu ada tetradotoksin ya. Jadi dia yang bisa menggelembung gitu. Yang kalau bisa dipegang bukan kayak yang di Sulawesi yang namanya ikan kudu-kudu, bukan, dia memang gede gitu ya. Kalau ini dia buntal itu kan awalnya kecil, terus dia bisa menggelembung, bisa kecil lagi. Nah, jadi
ikan yang kayak gitu itu juga punya kandungan toksin. Nah, toksinnya ini bisa macam-macam. Nah, jadi bisa digunakan untuk treating chronic pain. Nah, terus kemudian juga ada untuk modulasi ion channel. Nah, jadi toksin-toksin itu seakan-akan itu kadang kita anggap ini nggak berguna gitu, tapi ternyata dia berguna juga untuk di dunia farmasi ya, terutama di biomedical research, jadi riset-riset biomedis. Nah, itu jadi dia bisa digunakan juga untuk toksin-toksinnya. Nah, ini salah satunya konotoksin ya, painkiller dari corn snail. Corn snail itu siput laut. Nah, jadi kalau nemu siput laut jangan hati-hati, jangan dimakan karena bisa jadi ada toksinnya juga. Pokoknya yang berwarna-berwarna aneh-aneh itu kadang mereka kadang punya toksin ya, termasuk ikan juga sama. Ikan tuh kalau yang warnanya aneh-aneh juga suka kadang ada toksinnya juga. Maka kita sebagai orang yang basicnya perikanan juga harus tahu mana ikan yang kira-kira punya kandungan toksin tinggi atau enggak. Nah, itu salah satunya contohnya kayak tadi ikan buntal tuh, kandungan tetradotoksinnya tinggi, sekali makan udah langsung wassalam, kita udah pasti kemungkinan matinya itu tinggi gitu. Terus sama, nah ini kan ada isu kita itu kita harus mencegah penggunaan antibiotik. Nah, jadi penggunaan antibiotik yang banyak ya. Jadi kalau sakitnya biasa aja sebenarnya nggak perlu antibiotik. Kenapa sih? Jadi zaman dulu nggak cuman di dunia medis, tapi di dunia ini perikanan, tambak juga, kolam juga. Jadi kalau ikannya lagi sakit, misalkan lagi sakit tuh kan bisa dibilang dia terpapar oleh bakteri, jamur dan sebagainya. Jadi itu dikasih antibiotik di kolamnya atau di pakannya, biasanya di pakannya supaya kalau ditelan si antibiotiknya itu bekerja. Tetapi yang terjadi bakteri-bakteri itu malah mutasi. Jadi bagaimana sih antibiotik resistennya? Jadi resistensi antibiotik itu bekerja. Jadi misalkan ada suatu bakteri ya. Bakteri itu kan banyak banget. Sebenarnya dari bakteri yang banyak, mungkin 95% itu dia akan bisa mati kalau kita kasih antibiotik. Nah, 5%-nya itu dia punya resistensi. Jadi si tubuhnya bakteri itu memproduksi suatu senyawa untuk melawan antibiotiknya. Nah, jadi ketika dilawan antibiotiknya, maka si bakteri tersebut tuh dia masih tetap bisa tumbuh. Nah, sementara bakteri-bakteri yang lain termasuk good bacteria ya. Jadi kalau misalkan kita makan antibiotik, yang terjadi ada dua. Kalau bakteri yang jahat, misalkan yang tidak yang membuat kita sakit ya, itu mati itu. Nah, tapi jangan lupa kita makan kita makan antibiotik, bakteri yang ada di usus kita itu juga mati. Nah, jadi banyak bakteri-bakteri baik yang berfungsi untuk pencernaan itu juga mati ternyata kalau dikasih dengan antibiotik. Makanya antibiotik itu bekerjanya bukan spesifik kadang membunuh bakteri A, tapi juga bisa membunuh flora yang ada di yang ada di usus kita juga. Termasuk itu kalau ditambahin antimikotik juga sama. Nah, jadi treatment antibakteri itu memang harus hati-hati karena bisa menimbulkan efek negatif terhadap pencernaan dan sebagainya. Nah, sama kalau misalkan kita aplikasikan ini di udang. Nah, di udang itu kan ada bakteri-bakteri yang tumbuh dia di gut di ususnya si udang itu. Nah, jadi kalau misalkan zaman dulu itu banyak tuh pakan-pakan tuh dikasih sama antibiotik. Nah, supaya memang panennya bagus, nggak terkena penyakit dan sebagainya. Terus kemudian dilarang di global gitu. Jadi di screening kandungan antibiotik yang ada di udang di Indonesia itu tinggi. Nah, itu efeknya itu kalau dimakan antibiotiknya keikut kan masalahnya sampai ke orangnya gitu. Nah, jadi
itu yang dicegah supaya tidak terjadi resistensi antibiotik. Bukan perkara udangnya inti sehat, tapi kalau kandungan residu antibiotiknya masih ada, ditemukan, terus kita makan, sebenarnya kita makan juga itu antibiotiknya. Nah, jadi si bakteri yang tahan tadi itu tetap bisa tumbuh. Nah, bakteri yang tahan, yang resisten tadi, itu juga bisa menularkan sifatnya. Jadi kalau dia ketemu dengan bakteri, misalkan ini bakteri yang resisten, nah, dan ini non resisten, dia itu kalau ketemu nanti misalkan di perut, entah di mana, nah jadi dia itu bisa lama-lama itu menginvasi itu kayak memberikan kayak sifat gitu. Jadi ketika dia dekat dengan bakteri yang resisten, si bakteri yang awalnya nggak tahan terhadap antibiotik itu juga bisa mutasi. Mutasinya itu sama dengan bakteri yang A tadi. Jadi bakteri A dan B walaupun beda spesies, tapi ternyata setelah dilakukan riset, si bakteri B ini bisa tertular sifatnya untuk resisten itu. Nah, kalau sudah resisten, penggunaan antibiotiknya itu pasti lebih tinggi. Nah, itu yang kita nggak mau. Terus kemudian nanti ketika diaplikasikan udah nggak mempan. Makanya saat ini dengan adanya resistensi antibiotik di beberapa penyakit itu sudah resisten, perlu dilakukan eksplorasi ya, pencarian antibiotik yang baru. Nah, antibiotik baru ini ternyata kalau dari laut ini unik-unik. Karena strukturnya banyak yang berbeda dengan antibiotik yang ditemukan di terestrial ya, misalkan di daratan gitu. Nah, jadi yang dari laut ini unik-unik, tapi masih belum banyak dieksplor. Dieksplor itu gini, yang meneliti banyak, dosen-dosen dari luar negeri itu banyak, yang menjadi produk sedikit gitu. Nah, jadi dieksplornya itu sampai menjadi obat. Nah, jadi si antibiotik tadi, kalau sudah nggak mempan, kita harus mencari tipe antibiotik yang lainnya juga. Nah, jadi kita bisa cari tuh dari laut. Nah, apa saja yang kita bisa dapat dari laut, misalkan dari spons, dari mangrove dan sebagainya. Itu saat ini banyak tuh pencarian obat dari rumput laut dan sebagainya. Nah, itu banyak. Nah, ini gambaran aja bagaimana si antibiotik itu bekerja. Jadi ada yang dia melakukan inhibisi dari cell wall sintesis ya. Jadi kalau misalkan proses-prosesnya itu ada banyak, ada generation of cellular energy, change plasma membrane integrity. Jadi contohnya inhibition of cell wall synthesis. Nah, jadi kalau kita memakan penisilin, maka si bakterinya itu tidak akan bisa memproduksi dinding sel lagi. Nah, apa yang terjadi kalau dia nggak bisa memproduksi dinding sel lagi ya, dia nggak bisa tumbuh ya, jadi nggak bisa memperbanyak. Itu salah satunya. Terus kemudian ada juga disruption generation of cellular energy. Jadi dia merusak sistem seluler, sistem sel energinya. Jadi ibaratnya kita mau jalan pakai mobil, nah bensinnya itu nggak ada. Jadi dari dia yang awalnya satu bakteri, dia nggak bisa juga tumbuh berkembang juga. Karena apa? Karena nggak ada energi untuk bisa dia memperbanyak dirinya. Nah, itu juga ada. Ada yang dia merusak nucleic acid, merusak DNA, RNA-nya. Kan kalau proses untuk memperbanyak diri kan dimulai dari replikasi itu, replikasi DNA. Nah, jadi kalau replikasi DNA-nya itu tidak ada, maka tidak akan terjadi juga perbanyakan dan sebagainya. Intinya kenapa antibiotik itu bekerja adalah supaya bakterinya itu nggak tumbuh. Itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua itu baru merusak. Nah, merusaknya itu merusak plasma integrity, merusak metabolit sintesis. Kalau dia tidak melakukan sintesis, artinya tubuhnya dia itu nggak bekerja. Akhirnya bakteri juga mati juga, pecah juga. Terus kemudian kalau plasma integrity-nya itu kurang bagus, artinya kayak misalkan tubuhnya itu mudah kayak misalkan kemudian kalau dia ketemu sel, dia mudah dibolongin sama misalkan sel-sel yang untuk melawan bakteri ya. Nah, itu juga
bisa juga untuk membantu untuk menghapuskan bakteri dari dalam tubuh juga. Terus perusakan protein sintesis dan sebagainya. Nah, kalau dia sudah kan ini ada banyak ya fungsi-fungsinya antibiotik. Kalau dia si bakteri itu resisten terhadap penisilin, artinya si bakteri itu misalkan ketika ditambahkan penisilin, maka dia tetap bisa memproduksi sel wall. Nah, jadi kita nggak bisa lagi pakai penisilin, kita harus pakai yang lainnya. Jadi bakterinya boleh, sel wall sintesisnya ini masih bagus, tapi kita rusak dari misalkan cellular energinya dengan antibiotik yang lain. Nah, prosesnya sama seperti itu. Jadi kita eksplorasi antibiotik dari laut itu tujuannya supaya proses-proses yang dihambat sama antibiotik si mikroba yang resisten itu, nah itu dia bisa kita rusak ya, entah kita rusak dari RNA-nya, dari DNA-nya atau dari proteinnya supaya bakterinya itu nggak tumbuh lagi. Nah itu gambarannya. Nah ini contoh dari sumber-sumber ya antibakterial, antibiotik. Nah jadi antibakteri, antibiotik, antifungi, anti itu. Nah ya jadi itu bagaimana sih cara dapatkannya? Misalkan kita punya spons. Nah jadi kita punya spons tuh kita ekstrak terlebih dahulu. Jadi dia diekstrak, kita dapatkan nanti crude extract, jadi ekstrak kasarnya. Nah terus nanti dia bisa dipisahkan dengan menggunakan solvent-solvent ya, misalkan dengan menggunakan N-heksan, dengan menggunakan metanol, dengan menggunakan yang lainnya, sehingga kita dapatkan ekstrak yang lebih spesifik lagi, lebih murni lagi. Nah, terus kemudian ekstrak itu dia biasanya punya kandungan antibakteri ya. Nah, tapi nggak semua ekstrak ya tanaman, maka kita harus mencari tanaman mana yang potensial gitu, ataupun spons mana yang potensial. Nah, setelah itu nanti diuji. Jadi kita berikan antibiotik, misalkan penisilin, dan ini ekstrak kita, ekstrak dari mangrove, ekstrak dari rumput laut, ekstrak dari spons, ekstrak dari alga gitu, mikroalga. Nah, jadi kalau dia itu nanti memberikan lingkaran ya, jadi yang kuning-kuning ini bakterinya tumbuh. Nah, karena dia ditumbuhkan di di disk ya, disknya ketika ditempel di media bakterinya, lama-lama itu lingkungan sekitarnya itu dia akan terkena si antibakterinya itu akan masuk ke dalam agar-agarnya itu. Nah, masuk ke dalam agar sehingga daerah sekitar kandidat ekstrak yang punya kandungan antibiotik itu bening, clear ya. Jadi dia membentuk kayak cincin gitu. Jadi dia bersih. Bakterinya nggak bisa tumbuh di sini karena ini punya kandungan antibiotik atau kemudian antibakterial ya. Ekstraknya itu ada antibakterial. Nah, jadi ini salah satu cara untuk ngetes apakah ekstrak kita itu punya kandungan antibakteri. Nah, itu kayak gitu. Nah, kalau sudah selesai, mana saja kandidat yang punya kandungan antibakteri itu kemudian dimurnikan lagi. Setelah dimurnikan, kita bisa dapat misalkan ekstrak yang sudah punya kandungan antibakteri, dan kalau bisa itu yang pure ya, yang dia itu sudah murni. Nah, maka itu bisa menjadi itu kandidat untuk treatment obat ke depannya. Tapi harus diuji dulu di hewan coba. Karena gini, kenapa mencari antibiotik itu anti cancer dan sebagainya nggak gampang? Karena gini, antibiotik ini membunuh bakteri, benar. Anti cancer membunuh kansernya, gitu. Benar, memang benar. Dia punya kandungan antibiotik. Tetapi ketika disuntikan ke tikus, ternyata dia juga merusak sel tikus yang lain. Nah, jadi dia membunuh tuh. Misalkan tikusnya kita injek dengan suatu bakteri ya, bakteri yang menyebabkan penyakit tertentu. Misalkan entah tipes, entah yang lainnya misalkan. Atau kita buat tikusnya itu kena kanker. Nah, si zat anti kanker atau antibakteri ini memang membunuh si bakteri maupun si kansernya. Jadi selnya itu mati kansernya. Tetapi dia
ternyata punya efek lain, namanya efek samping. Efek sampingnya apa? Ginjalnya rusak. Nah, maka dari itu obat itu menjadi tidak bisa digunakan. Karena apa? Karena selain dia membunuh targetnya, si bakteri dan juga kanker, dia juga merusak organ yang lain. Nah, itu nggak boleh. Jadi, yang diperbolehkan adalah dia spesifik hanya untuk treatment kanker atau treatment antibakterinya ya. Jadi dia cuma membunuh bakteri. Tetapi kemudian tidak menimbulkan efek samping yang merusak ginjal, merusak hati dan sebagainya. Nah, jadi efek sampingnya itu harus diminimalisir. Nah, kalau cuman untuk membunuh kanker dan juga bakteri banyak, tapi ternyata banyak sekali juga ekstrak-ekstrak tuh yang merusak sel-sel normal. Termasuk tadi merusak ginjal, merusak hati. Nah, itu nggak boleh, makanya harus dimurnikan supaya dan harus dites gitu, supaya efeknya itu hanya khusus untuk ke target penyakitnya saja. Nah, jadi itu proses yang cukup susah kadang ke arah sana. Terus alfa glukosidase ya. Nah, alfa glukosidase sebentar saya minum dulu. Nah, alfa glukosidase kalau nggak salah Pak Imawan ke arah sini juga nih. Alfa glukosidase itu ini arahnya ke glukos ya, glukos ya, produksi glukos. Misalkan alfa glukosidase itu contohnya kita punya ekstrak mangrove. Nah, ekstrak kan ada ekstrak buah manggis, orang perikanan nggak boleh kalah juga. Maka harus ada ekstrak dari mangrove gitu. Nah, ekstrak buah mangrove ini ternyata dari daunnya itu punya kandungan alfa glukosidase. Alfa glukosidase itu apa sih? Biasanya orang yang kena diabetes, nah itu kandungan misalkan ketika kita makan dan sebagainya kandungan gulanya kan naik tuh. Nah, jadi alfa glukosidase itu dia suatu zat senyawa inhibitor ya yang bisa membantu supaya kandungan gula dalam darah itu dia nggak naik. Nah, jadi kalau kita punya suatu obat yang ketika dimakan itu mampu menurunkan kadar gula, proses untuk produksi gula dan sebagainya. Nah, itu bisa membantu tuh untuk mencegah juga proses diabetes ya. Jangan sampai prosesnya itu berjalan normal gitu. Jadi tubuh nggak bisa juga mendegradasi ya memproses si gula itu menjadi energi dan sebagainya. Nah, maka gulanya itu tinggi. Nah, si alfa glukosidase ya dari si mangrove ini ketika dia diekstrak, dia mampu memiliki potensi untuk inhibisi, untuk menghambat si proses pembentukan ya dari glukos yang ada di dalam tubuh. Nah, jadi itu fungsi dari alfa glukosidase. Intinya dia mencegah terjadinya proses misalkan ke arahnya ke anti diabetes ya. Jadi arahnya lebih ke sana kalau alfa glukosidase. Nah, itu bisa didapatkan juga dari mangrove tapi yang harus diproses juga. Dia dibentuk menjadi powder, diekstrak juga, didapatkan senyawa komponnya. Nah, komponnya itu biasanya senyawanya itu mengandung alfa glukosidase inhibitor. Nah, itu jadi dia membantu ke arah pencegahan terhadap diabetes. Nah, terus kemudian ada juga yang ke arahnya itu kanker. Nah, ini saya berikan contoh misalkan yang kanker itu banyak di rumput laut. Makanya rumput laut makin banyak makan rumput laut sebenarnya mungkin bisa mencegah kanker ya karena secara empiris itu banyak publikasi-publikasi juga gitu ke arah seaweed, terutama rumput laut itu banyak punya kandungan anti kanker. Nah, jadi kita punya rumput lautnya itu kita ekstrak gitu, sehingga nanti dapat, nah contohnya ini agarotryose, nah AHP, tapi ini kandungannya aja ya. Jadi kandungan si AGA-DP3 AHP ini ada di rumput laut. Senyawa zat aktifnya ini ada di rumput laut. Ketika dia diekstrak, kemudian kita menumbuhkan sel kanker. Jadi kanker kolon ya, kanker yang ada di usus, human colon cancer saat ini juga banyak yang kena human colon cancer. Kalau kena
ususnya itu dipotong. Jadi kalau misalkan kena usus panjangnya misalkan 1 meter, kenanya di tengah. Jadi yang tengah itu dipotong nanti kalau kena human cancer colon. Kalau kenanya sedikit itu bisa dipotong, nanti terus kemudian di kemoterapi ya. Setelah kemoterapi baru nanti disambung, dimasukkan lagi ususnya. Tapi selama nanti kita kena, kita ini apa namanya kayak dibuatkan lubang ya. Jadi dibuatkan lubang untuk kemudian nanti makan dan juga mengeluarkan si makanannya. Nah, jadi kalau sudah disambung nanti itu baru bisa BAB. Nah, jadi human colon cancer ini juga bisa timbul kalau misalkan seseorang itu gaya hidupnya kurang baik, makan makanannya kurang bagus. Nah, human cancer-nya timbul. Nah, jadi dia akan bertambah banyak dari yang awalnya kecil di satu bagian dia akan tambah banyak. Nah, sehingga ini harus dipotong. Nah, supaya kita tidak terkena human colon cancer, nah jadi ternyata rumput laut itu punya kandungan yang namanya itu AGA, DP3 dan juga AHP. Jadi ini contohnya sel, ditumbuhkan sel cancer di dalam laboratorium dengan menggunakan kultur sel. Nah, ini yang warna biru-biru ini selnya. Jadi si sel ini ditambahkan dengan si AHG ya. Nah, jadi ini gabungan dari dua ini. Nah, jadi dengan dosis tertentu. Jadi ini 0, 25, 50, 100. Ternyata makin tinggi dosis pemberiannya, selnya itu dia mati. Nah, jadi awalnya itu banyak, ketika diberikan dengan dosis yang semakin lama semakin naik, ternyata kolon kansernya itu mati. Nah, jadi ini membuktikan bahwa si kandungan zat aktif yang ada di rumput laut itu mampu juga untuk mencegah maupun juga nanti sebagai suplemen ketika dia orang terkena kanker, itu kalau misalkan dia banyak makan rumput laut itu juga membantu treatment juga untuk membunuh si kansernya. Nah, karena kalau kanker itu kalau dia sudah ada di jaringan kita harus buang gitu, karena kalau nggak nyebar gitu. Nah, makanya human colon cancer ini sudah banyak terjadi juga di Indonesia. Dan biasanya sih ususnya dipotong gitu. Terus setelah selesai di kemoterapi disambungin lagi, baru dimasukin lagi ke dalam tubuh. Itu kalau nanti ini bisa sembuh tuh. Tapi kalau nggak sembuh, nah kadang ujung dari apa namanya dari yang ada di pantat itu jangan sampai dekat ke sana. Kalau nanti dia dekat ke sana, artinya udah nggak bisa lagi nanti BAB. Jadi ketika dia nanti dipotong di ujung yang dekatnya apa namanya pantat itu, nah jadi dia harus mengeluarkan apa namanya makanan-makanannya itu dari perut, jadi dibolongin. Nah, jadi nanti setiap hari itu dia kayak pakai kantong plastik. Nah, itu biasanya kalau udah orang yang terkena human colon cancer itu seperti itu. Dan sekarang kasusnya banyak sekali di Indonesia selain kanker serviks, ya, terus kemudian kanker payudara dan juga kolon. Nah, 3 itu yang saat ini itu banyak sekali di Indonesia. Dan itu menjadi peringatan bahwa ada yang salah dengan gaya hidup, makanan dan sebagainya. Nah, karena kasusnya ini tambah banyak dan sekarang Kementerian Kesehatan itu banyak men-screening 3 itu tadi, kanker payudara, serviks dan juga satu lagi itu si kanker kolon karena kejadiannya cukup banyak ini kanker kolon ini di Indonesia saat ini. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya ke materi keempat untuk industri pangan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi itu kan, Pak, salah satu hewan yang sering dijadikan percobaan itu kan ikan zebrafish. Kata Bapak itu kan ikan zebrafish itu memiliki kedekatan dengan manusia, Pak. Nah, itu tuh maksudnya kayak gimana, Pak, kedekatannya? Jadi gini, susunan genetiknya. Jadi kalau kan biasanya gini, kenapa kalau misalkan orang pengembangan obat itu nggak ke ayam? Nah, jadi kan ayam murah, kita tinggal suntikin ayamnya hidup, oh berarti bisa digunakan. Ternyata ayam itu jauh kedekatan genetiknya. Jadi apa yang terjadi di ayam itu tidak mencerminkan apa yang terjadi di manusia.
Nah, yang dekat dengan manusia itu salah satunya itu tikus, kelinci, dan juga primata. Primata itu bisa simpanse, monyet, orang utan dan sebagainya. Tapi kalau primata itu kan apa namanya ya, hewannya itu kan mirip ya dengan kita ya secara kedekatan genetik, tapi kan mahal. Nah, jadi setelah riset bertahun-tahun orang-orang itu pakai tikus, pakai kelinci, nah baru nanti kalau misalkan perlu baru ke primata, ke mana, ke kera. Karena kalau ke kera, ke monyet atau ini nanti kan dia disuntik. Kalau kita harus membunuh si kera atau yang lainnya itu, kalau tikus tuh gampang tuh kita bisa tumbuhkan banyak, tikusnya bisa banyak. Tapi kalau kera itu kan dia susah gitu, numbuhinnya juga susah, numbuhnya lama, sampai gede lama. Nah, jadi itu biasanya itu jauh lebih mahal harganya juga. Nah, jadi orang-orang ngujinya itu biasanya di tikus atau di kelinci karena tumbuhnya cepat, tikus tumbuhnya bisa anaknya bisa banyak gitu. Nah, salah satu yang menjadi alternatif lain setelah dilakukan riset-riset, ternyata zebrafish itu secara kedekatan walaupun dia masuknya itu di hewan-hewan laut ya, ternyata secara genetik itu dekat dengan manusia. Jadi susunan genetiknya zebrafish itu hampir 99% itu mirip dengan manusia. Artinya kalau kita mengaplikasikan obat ke tikus, ke zebrafish, ke kelinci, ke monyet, maka yang terjadi di sana akan terjadi di manusia juga. Jadi kalau misalkan disuntik di tikus atau misalkan di tikus ataupun di monyet ya, terus ginjalnya rusak, obat itu kalau disuntikin ke manusia, ginjal kita juga akan rusak. Jadi mirip dia mirip. Nah, jadi kenapa kita nggak pakai ayam, kenapa kita nggak pakai sapi? Karena jauh banget nggak mirip sama kita gitu. Nah, jadi yang sangat mirip itu salah satunya itu tikus, kelinci, ya, terus kemudian primata itu juga bagus banget, mimiknya itu tinggi banget. Nah, sama satu lagi itu zebrafish, karena zebrafish itu dia apa namanya, secara genetiknya itu sangat dekat ternyata dengan manusia dan hampir 99%. Gitu sih, Zaki ya. Ya, makasih Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Bapak izin bertanya. Ya, silahkan. Perkenalkan nama saya Gina. Sebelumnya saya sempat dengar tadi Bapak menyinggung perihal steroid, ya kan? Kebetulan saya pernah mengkonsumsi obat racikan dari farmasi yang memang kandungannya itu mengandung steroid, ya kan? Lalu ketika saya mengkonsumsi obat tersebut memang mengefek di badan saya. Tetapi setelah saya kenapa pas saya mengkonsumsi di badan saya? Kalau boleh tahu, itu penyebabnya kenapa ya, Pak? Mohon maaf tadi putus, pertanyaannya apa tadi? Mohon maaf. Ya, jadi saya pernah mengkonsumsi obat yang mengandung steroid, tapi ini tuh kan dari farmasi itu sendiri. Ya kan? Kebetulan saya berhenti untuk mengkonsumsinya, Pak, selama 1 bulan. Nah, saya berhenti, lalu saya mengkonsumsi kembali. Setelah saya mengkonsumsi obat tersebut itu tidak mengefek di badan saya. Nah, kalau boleh tahu itu karena penyebab apa ya, Pak? Terima kasih. Kalau saya sebenarnya kalau untuk efek ke tubuh mungkin orang-orang farmasi atau kedokteran itu mungkin bisa lebih menjelaskan secara detail ya. Cuman kalau yang saya tahu juga steroid itu menimbulkan efek samping ya. Jadi orang yang mengkonsumsi banyak steroid ya, yang sudah over gitu, ternyata dia juga imunnya itu turun. Jadi dia lebih mudah terkena infeksi gitu. Nah, jadi itu efek samping salah satunya itu dari penggunaan steroid dan juga dia bisa menyebabkan gangguan pencernaan juga. Nah, jadi mungkin ada efek samping dari penggunaan obat tuh pasti ada. Makanya kalau kita punya obat biasanya tuh di labelnya itu di belakangnya tuh ada tuh efek sampingnya.
Jadi kita nggak bisa penggunaan suplemen atau obat itu biasanya dalam jangka waktu yang lama, karena sebenarnya dia pasti akan memiliki efek samping, terutama yang gampang terkena efek sampingnya misalkan ginjal dan sebagainya, dan juga mungkin sel-sel tubuh kita gitu. Karena kalau sel tubuh kita itu dia makin nggak nyaman ya dengan pemberian obat-obat tadi, dia akan merespon ya, memberikan imun ya. Nah, lama-kelamaan imun ini juga bisa berubah gitu. Nah, juga bisa berubah. Yang awalnya harusnya ketika sakit kita produksi imun tinggi. Ketika nggak sakit, kita ya produksinya rendah dong, nggak tinggi gitu. Karena nggak ada mekanisme untuk melawan ya. Nah, tapi yang terjadi sekarang ini banyak juga orang-orang terkena autoimun. Dan banyak orang nggak ngerasa gitu. Sampai mereka itu ngecek di dokter, ternyata mereka kena autoimun. Tapi autoimunnya itu beda-beda. Ada yang autoimunnya misalkan gatel-gatel di tangan. Ada yang dia itu mudah ngedrop. Nah, jadi mekanisme autoimun itu banyak. Jadi imunnya harusnya regulasinya itu naik ketika sakit, biasa ketika nggak sakit, justru kebalik. Jadi dia memproduksi imun berlebih. Nah, yang terjadi dia juga bisa merusak sel-sel yang sehat juga. Nah, jadi itu autoimun tuh saat ini banyak tuh kasus-kasus autoimun juga. Nah, mungkin dari Gina, kalau saya menduga sih mungkin barangkali arahnya lebih ke arah ini apa namanya, ke arah imunnya ya, karena steroid itu juga dia menurunkan daya tubuh sehingga kadang lebih mudah terkena infeksi dan sebagainya. Nah, itu jadi lebih ke arah sana sih. Tapi kan ada sisi positifnya, makanya biasanya penggunaan steroid, obat-obat yang lain itu kan biasanya juga perlu konsultasi juga ke dokter ya, karena kan itu mereka yang lebih tahu ya efek sampingnya ya, terutama dalam penggunaan yang lama. Gitu sih paling. Baik Bapak, terima kasih. Ya, silakan, ada Zahra dan juga Marsanda Putri ya. Mungkin Izin Zahra bertanya, dulu. Pak. Ya, silakan. Selamat pagi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Zahra Gustika Julia Putri. Izin bertanya, Pak, bagaimana peran senyawa penghambat alfa glukosida itu? Kan di situ tadi menggunakan mangrove mora oleifera ya, Pak. Nah, apakah bisa menggunakan mangrove jenis lain yang untuk diekstraknya itu? Dan kalau misalnya bisa itu karena apa ya, Pak? Atau ada karena apa? Kandungan tertentu yang dapat menjadi senyawa penghambat alfa glukosidase tadi. Nah, dan tantangan apa yang dihadapi dalam proses isolasi dan identifikasinya? Terima kasih. Baik. Nanti mungkin Pak Tio bisa tambah, Pak Himawan bisa tambahin ya. Jadi alfa glukosidase itu kan dia menghambat setahu saya itu menghambat penyerapan misalkan dari turunan-turunan gula ya, misalkan karbohidrat dan sebagainya. Nah, jadi kalau orang misalkan makan terlalu banyak karbohidrat terus diserap ke dalam ke dalam tubuh ya lewat usus dan sebagainya. Nah, itu dia kan secara kalau kita habis makan atau ini dicek darah atau ini kan kandungan gulanya itu tinggi. Karena kan itu hasil dari proses ya pengolahan karbohidrat dan sebagainya, turunan karbohidrat. Nah, jadi si alfa glukosidase inilah dihambat. Jadi makanya alfa glukosidase inhibitor. Kalau alfa glukosidase aja itu beda lagi. Alfa glukosidase inhibitor dia adalah suatu senyawa yang menghambat si alfa glukosida. Nah, jadi ketika dia prosesnya itu dihambat, pasti karbohidrat itu terus kemudian tidak diserap ya ke dalam usus. Nah, jadi dia tidak diserap tuh si karbohidratnya. Nah, kalau dia dari sumbernya itu bisa banyak. Jadi alfa glukosidase itu bisa juga dari rumput laut, bisa juga dari mangrove jenis yang lain, kan kita punya banyak banget ya jenis mangrove. Jadi itu bisa dieksplorasi. Cuman memang terkadang kita harus mencari tahu karena mungkin kita memiliki 10 spesies mangrove. Ternyata yang punya kandungan alfa glukosidase itu mungkin yang tinggi itu cuma 3. Nah, yang 7 itu enggak. Nah, jadi ini bisa beda-beda. Setiap tanaman, setiap rumput laut kayak gitu. Nah, makanya perlu
dicari tahu dengan cara riset mana saja mangrove yang punya kandungan alfa glukosidase yang tinggi. Setelah didapat ya sudah, nanti kemudian bisa diisolasi. Jadi sumbernya bisa macam-macam, nggak cuma satu tapi banyak. Nanti bisa di Google saja mangrove apa saja yang punya kandungan alfa glukosidase tinggi. Nah, setelah nanti udah dapat, baru kemudian itu diekstrak. Nah, proses ekstraknya tentunya dia harus dibuktikan juga di lab ya. Jadi nanti dites kita punya enzim alfa glukosidase, terus ditambahkan ekstraknya. Kalau si alfa glukosidasenya nggak bekerja, maka positif si ekstraknya ini punya kandungan inhibitornya atau lawannya. Nah, jadi dia menghambat kerja dari alfa glukosidase ini. Nah, jadi ketika diaplikasikan ke tikus ataupun ke manusia misalkan, seharusnya itu menghambat penyerapan karbohidrat ke dalam usus. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Tapi mungkin Pak Himawan bisa nambahin ya, karena sepertinya dulu bekerjanya dengan alfa glukosidase. Saya tambahin nih. Iya. Oke. Sebenarnya kalau inhibitor alfa glukosidase itu cuma sebagian kecil ya dari proses penghambatan diabetes ya, atau bisa dibilang recovery diabetes. Dan benar tadi Pak Taufik yang dinyatakan penghambatannya memang kebanyakan dilakukan di usus ya, usus halus ya, terus tempat di mana di situ dikonversi serat, dikonversi diubah menjadi energi dalam bentuk kalori ya. Kalori ini atau glukosa ini itu yang akan menjadi beban ya. Bebannya apa? Ketika kalori depositnya terlalu tinggi, pankreas juga akan memproduksi insulin juga dalam bentuk tinggi juga. Efeknya ya, kalau manusia terlalu banyak kalori, beban kalori, ada dua kemungkinan, itu depositnya ke dalam darah atau langsung diproses oleh pankreas, itu diubah menjadi glikogen atau energi otot ya, energi otot gitu. Kalau memang belum sampai, pankreasnya memang masih produksi, orderannya banyak tuh, tapi tenaga kerjanya dikit ya misalnya ya, dia akan nunggu dulu di dalam darah gitu. Makanya di dalam darah kan ada sebutan kalori darah glukosa darahnya tinggi gitu. Itu akibat karena ngantri untuk diproses begitu. Ada dua kemungkinan, ternyata si karyawannya ini itu males-malesan kerjanya, atau bisa dibilang adalah insulin resisten begitu ya. Insulin resisten itu udah karyawannya ngambek atau karyawannya memberontak atau karyawannya nggak merespon, itu namanya insulin resisten. Makanya kalau untuk penanganan diabetes bisa ngekatnya di bagian glukosa atau bisa mentraining karyawannya sebagai, atau yang di sini sebagai insulin tadi. Itu di training gimana agar lebih responsif, misalnya agar lebih gercep untuk menangani. Misalnya, deposit kalorinya banyak nih, deposit gulanya banyak nih, karena karyawannya dikit tapi gercep. Itu semuanya tertangani, sehingga tidak ada proses peristiwa gula darah yang tinggi tadi gitu. Jadi hanya sebagian kecil saja. Misalnya metabolisme tubuh kita bagus ya, deposit kalori atau deposit gula darahnya rendah, atau asup kita bisa bilang konsumsi karbonya tinggi ya. Ada orang yang cenderung seperti itu Pak Taufik. Ada konsumsi kalorinya tinggi kok kelihatannya kurus, sehat-sehat aja. Itu karena metabolisme tubuhnya udah merespon dengan baik gitu. Oh ya, saya biasanya seperti ini. Kalau bisa kita lihat tukang-tukang bangunan gitu kan, kalau makan tumpuk ya Pak gitu ya. Itu karena memang langsung digunakan oleh si tukang tersebut dalam bentuk endurance, tenaga ya. Jadi bisa dibilang pankreas itu malah sehat gitu. Malah orang yang dengan misalnya status ekonomi bagus gitu, dengan tubuh yang maksudnya tubuh yang masih muda, itu
di umur 27, di umur 20 ke bawah itu banyak yang mengalami diabetes seperti itu. Itu kan kembali lagi ke tubuhnya dan respon tubuhnya. Gitu. Tapi sepengalaman saya kalau untuk inhibitor alfa glukosidase itu memang dilakukan sebagai tindakan yang dinyatakan Pak Taufik tadi benar, lebih ke preventif ya, agar deposit kalori atau bisa dibilang gula darahnya di darah itu tidak terlalu banyak. Mungkin seperti itu Pak Taufik. Ya, terima kasih Pak Imawan. Dari Zahra gimana? Iya, sudah cukup Pak. Terima kasih atas jawabannya. Iya, baik. Terima kasih. Masih ada satu lagi nih, Marsanda. Silahkan. Ya Bapak, izin bertanya. Dari pemaparan Bapak kan ada beberapa ekstrak gitu ya, kayak lamun, mangrove, alga, dan lain-lainnya. Nah, ekstrak apa sih yang memiliki kandungan antibiotik atau anti cancer ini yang paling efektif untuk bisa dijadikan obat di manusia? Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Kalau untuk secara riset ya, secara kumulatif riset saat ini, kalau untuk anti cancer itu banyak ditemukan itu di golongan ini rumput laut ya. Rumput laut itu banyak banget kandungan untuk anti cancernya. Itu kalau diteliti itu hampir 50 sampai 70% ya rumput-rumput laut dan sebagainya itu dia punya daya anti cancer walaupun beda-beda ya secara dosis dan sebagainya. Nah, jadi yang menjadi problem itu gini, rumput laut sama-sama nih. Ada rumput laut itu apa ya? Jenis rumput laut ya, ekotoni gitu. Nah, jadi ditumbuhin di Sulawesi sama ditumbuhin di Anyer sama ditumbuhin di Lampung gitu. Sama-sama jenisnya sama. Tapi kalau perairannya ditumbuhkannya beda, maka kandungan bioaktifnya juga beda. Makanya itu yang saat ini menjadi kendala itu standarnya ya. Jadi lingkungan beda akan menghasilkan bioaktif kompon yang beda juga gitu. Jadi walaupun strainnya sama nih ditumbuhin dari satu lab terus kemudian ditumbuhin di 3 tempat, nanti kalau lingkungannya itu baik, kandungan bioaktifnya itu cenderung tinggi gitu. Makanya kalau misalkan dari eksplorasi itu banyak tuh dari Sulawesi, Maluku, Papua dan sebagainya. Karena lautnya itu masih bagus, kadang kandungan bioaktifnya tinggi. Tapi kalau ditumbuhinnya misalkan di Anyer, bukan berarti Anyer ini ya, maksudnya secara itu ini. Tapi kalau misalkan kita bandingkan ya, perairannya itu masih lebih bersih di daerah Sulawesi, Maluku dan sebagainya karena nggak banyak pabrik buangan limbah dan sebagainya. Nah itu akan mempengaruhi juga kandungan anti cancernya juga. Jadi makin bagus lingkungannya biasanya kandungan bioaktifnya makin tinggi, itu yang pertama. Nah yang kedua kalau misalkan dia antibiotik, nah antibiotik ini ternyata kalau ditemukan itu banyak yang asalnya itu dari tanaman-tanaman laut, misalkan mangrove dan sebagainya. Sama satu lagi itu adalah bakteri. Jadi bakteri yang ada di sedimen mangrove, bakteri yang ada di spons, bakteri yang ada di nempel di rumput laut. Nah itu kandungan potensi untuk antibakterialnya itu tinggi. Nah jadi kita nggak ngambil spons atau ininya, tapi lebih ke arah bakterinya ya, bakteri yang hidup di sekitar lingkungan laut tersebut, terus kemudian nanti diperbanyak. Nah, jadi itu kandungan antibakterial yang tinggi ya. Kalau secara riset dan publikasi itu arahnya ke sana. Walaupun sebenarnya spons juga punya, tapi sebenarnya yang paling dominan itu lebih banyak ke arah bakteri ya, bakteri yang tumbuh di arah sana. Terus kemudian nanti bakterinya bisa diekstrak, funginya bisa diekstrak, terus kemudian nanti ditumbuhkan di lab. Ditemukan di lab terus kemudian diekstrak setelah banyak. Nah, nanti itu ternyata punya kandungan antibakterial dan antibiotik yang tinggi. Itu sih mungkin Marsanda ya. Ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih Bapak. Baik.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi ya untuk materi keempat. Materi keempat sebenarnya mirip-mirip dengan yang mikroalga kemarin, cuman ada beberapa yang pengembangan ya bioteknologi perikanan untuk industri pangan ya. Jadi untuk industri pangan itu sebenarnya banyak banget fungsinya untuk industri pangan. Cuman saya sampaikan yang kelihatan saja, kelihatan saat ini tuh di depan mata kita itu apa saja sih, dan mungkin dari rekan-rekan mahasiswa itu sudah banyak juga tahu ya untuk produk-produk untuk ke arah pangan ya. Nah, jadi berpindah ya ke arah pangan, mirip-mirip sebenarnya secara regulasi pangan dan juga obat, karena kalau di Indonesia regulatornya juga sama, BPOM ya. Untuk makanan dan juga untuk produk farmasi dan juga untuk produk kosmetik. Nah, itu kan diaturnya sama BPOM. Jadi sumbernya itu bisa macam-macam, bisa paling banyak rumput laut, ini paling dominan. Yang kedua itu mikroalga, yang ketiga itu ikan. Nah, bioaktif apa saja yang bisa diambil? Yang pertama bioaktif kompon tentu, yang kayak tadi antibakteri, anti-inflamasi dan yang lainnya. Terus yang kedua itu enzim. Kalau enzim banyak ditemukan justru di ikannya. Nah, nanti enzim apa saja itu yang mahal-mahal yang bisa didapatkan dari ikan. Terus protein. Nah, kalau protein ini biasanya hidrolisat protein, entah dari fish powder dan sebagainya kayak gitu. Nah, terus kemudian yang lain-lainnya juga. Nah, jadi bisa perasa dan sebagainya. Yang pertama adalah marine algae ya. Jadi rumput laut itu bisa menjadi nutritional suplemen. Jadi misalkan seaweed ya, rumput laut juga seperti spirulina, chlorella, mikroalga. Nah, itu kaya juga akan vitamin, mineral, antioksidan dan juga protein. Kemarin kan di pertemuan pertama kita sudah membahas spirulina ternyata banyak kandungannya. Nah, jadi mereka biasanya disuplai dengan powdernya. Jadi rumput laut dikeringkan, dibuat powder, terus kemudian masuk ke industri pangan. Si mikroalga juga sama. Jadi biasanya untuk penambahan di makanannya. Jadi bisa digunakan untuk bahan tambahan pewarna, atau bisa juga untuk ditambahkan sebagai bahan untuk menambah tekstur dan sebagainya. Tapi secara fungsi dia sebenarnya punya fungsi bioaktif yang lainnya ya. Misalkan untuk tadi meningkatkan respon imun, membantu pencernaan karena ada seratnya dan sebagainya. Nah, itu bisa ke arah sana. Nah, yang kedua adalah untuk snack. Nah, jadi misalkan taro rasa rumput laut. Nah, semoga rumput lautnya memang benar-benar banyak ya, bukan cuman rasa-rasanya gitu. Jadi kadang kita harus melihat juga produk itu beneran nggak ya? Karena sekarang ini banyak produk itu bohong ya, bohong. Saya bilang bohong gini, ada produk susu. Nah, kandungan susunya cuma 3%, yang lainnya gula. Nah, itu kan udah banyak ya. Tapi jadi saat ini biasakan kita, dan juga saya sebenarnya udah membiasakan 5 tahun terakhir itu kalau saya mau beli, jadi kayak misalkan saya mampir ke susu, dulu tuh saya sering tuh beli merek A, B, C gitu. Nah, jadi bahkan waktu kuliah itu saya banyak beli susu tersebut ya, merek A tersebut. Ternyata setelah saya cek 5 tahun terakhir itu saya banyak ngecek, dan juga mungkin udah banyak juga viral-viral di Instagram gitu. Kandungan susunya itu dikit banget, ada yang sampai 3% gitu, 30% gitu. Jadi kita makannya itu malah banyak itu bukan susunya, tapi gula dan sebagainya. Nah, itu kita harus cek. Jadi kadang ada yang 100% susu segar. Nah, itu berarti memang beneran susu ya. Nah, sama juga dengan snack. Snack itu juga sama. Coba dilihat kandungan seaweed-nya berapa. Bener nggak itu seaweed atau jangan-jangan gula gitu. Komponen terbesarnya itu gula. Jadi teksturnya mirip, lengket-lengket, tapi sebenarnya itu tuh banyak kan gulanya. Nah, jadi bisa dicek ya. Jadi kalau misalkan gulanya itu 1 gram itu kan udah banyak ya. Nah, jadi apalagi kalau misalkan 10 gram, 20 gram itu isinya gula semua. Nah, jadi kita harus cek kandungan dari seaweed-nya itu berapa. Kalau memang seaweed-nya itu yang diberikan itu tinggi, maka itu juga akan membantu juga ke pencernaan. Karena makin banyak kandungan seaweed-nya kan secara secara serat, secara seasoning-nya itu lebih kelihatan ya. Terus kemudian secara gizinya juga
kita juga akan dapat ya. Contohnya misalkan nutritional kontennya, fibernya, omega 3 itu juga ada juga tuh kandungan-kandungan omega 3 di beberapa produk rumput laut. Nah, jadi banyak yang produksi untuk seaweed based product itu mulai dari dia dodol, itu ada yang ada di daerah Mataram, itu ada dodol rumput laut. Terus juga ada snack-snack kayak misalkan taro dan sebagainya, itu yang dia seasoningnya itu dengan seaweed ya, dengan rumput laut. Terus kemudian ada juga mungkin roti, es dan sebagainya, itu juga banyak yang dia disuplementasi. Es krim juga ada yang disuplementasi dengan menggunakan si rumput laut. Nah, jadi itu untuk bahan tambahan pangan. Terus food thickeners dan gel. Nah, gelling ini juga banyak seperti agar, karaginan, pokoknya turunan agar itu. Nah, itu juga banyak yang dia menggunakan rumput laut. Tapi prosesnya untuk mendapatkan ke sana itu kan butuh proses ekstraksi dan sebagainya. Nah, jadi bagi lulusan perikanan bekerja di industri rumput laut itu juga salah satu yang mungkin harus kita kembangkan, karena kita itu banyak impor itu ekspor itu dia banyakkan itu rumput laut kering atau yang powder gitu. Jadi belum banyak yang diolah menjadi pure agar, pure karaginan, pure alginat itu masih banyak kita belum ekspor ke arah bahan yang ke sana. Kita seringnya ekspornya itu bahan mentah ya. Jadi untuk produk jelly dan sebagainya, atau bahkan kalau bisa itu ekspor dalam bentuk produk yang udah jadi. Contohnya misalkan jelly, agar-agar dan sebagainya, agar-agar yang bubuk yang siap tuang dan siap masak itu. Nah, itu makin bagus tuh, artinya perkembangan untuk penggunaan produk-produk perikanan di food production. Terus marine fatty acid. Nah, fatty acid ini contohnya EPA dan DHA. Nah, EPA itu eicosapentaenoic acid, terus docosahexaenoic acid, DHA, EPA dan DHA. Nah, jadi fungsi dari EPA dan DHA itu yang pertama adalah DHA itu cenderung ke arah kesehatan otak. Nah, jadi sekarang banyak anak-anak harus dikasih EPA dan DHA di susunya, terus kemudian mungkin minum suplemen ataupun minyak ikan kayak gitu, itu ada DHA-nya. Nah, itu arahnya itu lebih ke perkembangan otak. Makanya makin banyak mengkonsumsi ikan kan sebenarnya membantu kesehatan dari otak ya, bukan membantu pinter ya. Nah, pinter sama sehat otak itu berbeda. Nah, jadi sehat otak itu artinya otak itu secara neuron dia bagus kan. Kalau neuronnya itu dia makin lama makin banyak yang rusak, maka yang terjadi apa? Penyakit-penyakit yang menyerang otak, misalkan kepikunan, misalkan Alzheimer kayak gitu. Nah, itu adalah penyakit-penyakit yang sebenarnya itu bisa timbul kita gampang nggak fokus gitu. Nggak minum aqua juga, karena aqua itu bukan arahnya lebih ke fokus, bukan sih. Minum air memang bagus, tapi sebenarnya yang mencegah terjadinya kerusakan dari neuron-neuron yang ada di otak itu banyak sekali, misalkan lifestyle, makanan dan sebagainya. Makanya dengan kita makin banyak makan ikan, fish oil, itu akan membantu kesehatan otak kita terhindar dari penyakit-penyakit, bahkan ketika nanti kita tua itu bisa mencegah kepikunan. Nah, bukan ke arah sebenarnya kepintaran. Mungkin bisa membantu otak supaya kita bisa cepat mikirnya gitu. Tapi kalau dia nggak belajar ya nggak pintar juga gitu. Jadi sehat otaknya tapi dia nggak belajar ya sama aja sebenarnya. Jadi sehat secara secara otak, tetapi secara pemahaman terhadap knowledge itu dia kurang karena memang tidak dilatih dengan belajar. Nah, jadi DHA itu arahnya lebih ke brain health. Terus kemudian EPA itu anti-inflamasi, jadi mencegah terjadinya infeksi ke dalam tubuh. Nah, jadi misalkan ada susu diberikan DHA, EPA, omega 3. Omega 3 itu masuknya ke ke dalam tambahan juga. Nah, jadi susu-susu yang susu anak dan sebagainya, atau minyak ikan kod biasanya ada kayak gitu tuh. Nah, terus itu diberikan supaya sebenarnya otaknya itu jauh lebih sehat, perkembangan otaknya itu bagus, normal untuk anak-anak apalagi menjelang besar, dan nanti ketika kita sudah dewasa dan sebagainya, kita nggak gampang misalkan pikun ketika nanti kita di
sudah usianya udah menua kayak gitu. Kan ada banyak orang umur 80 tahun ada tuh yang dia masih pemikiran secara keilmuan maupun yang lainnya itu bagus. Tapi ada juga orang yang umur 80 tahun tuh kadang sudah mulai pikun. Nah, jadi itu makanya penggunaan EPA dan DHA itu sebenarnya targetnya itu juga jangka panjang juga. Nah, jadi ke brain health tersebut ya. Terus kemudian marine collagen. Nah, jadi marine collagen ini sama ya. Jadi kolagen itu sumber protein source kan kalau tadi di kosmetik itu kan dia memang ditambahkan ya ekstra kolagen. Tapi dengan kita makan makanan tertentu yang di situ sudah ada kandungan kolagennya tinggi ya. Misalkan fish skin. Jadi misalkan ada keripik ataupun ini yang dari fish skin ataupun dia dari tulangnya bone extract dari fish. Nah, itu juga membantu ya. Contohnya itu dia membantu misalkan di persendian. Nah, terus kemudian di kulitnya nggak gampang keriput dan sebagainya. Jadi fungsi dari fish maupun marine protein itu cukup tinggi ya, terutama untuk kesehatan. Dan itu kita kan di Indonesia kaya akan ikan. Nah, jadi jangan bersedih yang rumahnya di daerah-daerah tengah-tengah ya. Misalkan di tengah-tengah pulau gitu, mungkin ikannya ikan tawar, tapi sebenarnya ikan tawar tuh proteinnya banyak, tapi nggak banyak. Misalkan kolagen kita bisa dapat, tapi mungkin kayak misalkan seperti EPA, DHA, ataupun mungkin yang bisa nutrisi-nutrisi yang ditemukan di laut itu biasanya agak berbeda. Nah, makanya sebenarnya memperbanyak makan seafood walaupun rumahnya di tengah-tengah dan jarang itu juga makin bagus. Tapi yang penting seafoodnya juga jangan sampai yang terkontaminasi formalin dan sebagainya. Nah, itu justru malah akan banyak juga merusak gizi yang ada di produknya. Nah, jadi ini adalah marine collagen ini juga cukup banyak. Nah, terus kemudian ini yang mahal. Yang mahal itu adalah marine enzyme di food processing. Contohnya enzim yang diekstrak dari produk perikanan. Jadi enzim protease. Nah, protease itu digunakannya di industri makanan juga banyak. Dia untuk membantu menghancurkan membantu menghancurkan protein. Jadi kalau kita ngolah proteinnya itu bisa cepat empuk dan sebagainya. Nah, itu biasanya diberikan treatment juga dengan menggunakan protease supaya lebih mudah dicerna dan juga dimakan. Biasanya kalau sudah ya diberikan treatment protease, makanan-makanan tertentu itu tekstur dan juga secara nanti ketika dimakan itu dia jauh lebih soft gitu. Nah, jadi si protease itu untuk membantu ke arah sana. Terus lipase, amilase ini juga membantu untuk program diet ya. Jadi biasanya amilase juga membantu untuk proses baking dan brewing. Nah, kalau misalkan baking mungkin ada yang ditambahkan amilase gitu untuk proses-proses enzimatiknya. Jadi dia bisa membantu prosesnya menjadi lebih baik. Terus transglutaminase ini yang arahnya itu lebih ke pembuatan produk-produk perikanan, contohnya produk-produk crab stick, surimi dan sebagainya. Nah, jadi enzim transglutaminase ini juga untuk mendapatkannya itu melalui proses biotek ya. Jadi kita mengekstrak dari ikan dan kita cuma ngambil transglutaminasenya aja. Karena enzim transglutaminase itu dia untuk membantu tuh tekstur makanan. Jadi kalau misalkan kita mau bikin bakso, surimi dan sebagainya, makin tinggi kandungan transglutaminasenya itu, dia gel strength-nya akan semakin tinggi juga. Nah, jadi dia ikatan antar bagian itu menjadi padat gitu. Nah, jadi baksonya nggak bolong-bolong atau suriminya nggak bolong-bolong itu karena enzim transglutaminase. Dan sekarang ini kan banyak produk-produk itu crab stick, bukan crab, tapi sebenarnya itu ikan yang dikasih warna ya, pewarna. Dan itu sebenarnya masuknya surimi ya. Jadi mungkin juga rekan-rekan mahasiswa juga tahu juga. Nah, itu dibantu dengan enzim transglutaminase itu untuk membentuk ikatan yang bagus gitu. Nah, jadi yang pasarnya misalkan ekspor gitu. Nah, terus kemudian fermentasi. Nah, fermentasi ini juga bisa dibantu dengan menggunakan
bakteri maupun juga fungi, jamur gitu, untuk bisa mendapatkan suatu enzim misalkan. Jadi kita bisa dapatkan enzim, etanol dan sebagainya itu lewat proses fermentasi ya dari makanan. Nah, jadi kalau misalkan kita mengeksplorasi ya ke arah sana, berarti kita harus isolasi bakterinya, funginya dan sebagainya, terus kemudian kita gunakan di proses fermentasi. Nah, itu juga untuk yang food processing ya. Dan ini contohnya ya, contohnya omega 3 fish oil. Nah, jadi di sini kalau produknya itu ada yang tablet, ada yang powder, ada yang fiber, ada juga yang sudah jadi ya, jadi gel, jadi minyak ikan. Minyak ikan ada yang di solution ya, yang kita minum pakai sendok itu, ada juga yang bentuknya gel, jadi di kapsul-kapsul gitu. Nah, jadi prosesnya itu juga kita bisa dapatkan itu melalui proses ekstraksi, terus kemudian enrichment, refining. Nah, jadi proses-proses ini tentunya ya dia menghilangkan bau karena ekstrak ikan itu pasti bau ya. Bahkan kan kita kalau bekerja di dunia perikanan, kita bunuh ikan sore misalkan kita diamkan di meja, sore kan baunya udah ini kan amis gitu. Nah, ini juga sama, dia menghilangkan bau, terus kemudian warnanya juga menjadi lebih bagus supaya misalkan kuning. Nah, itu ada proses pengolahan tuh untuk bisa mendapatkan produk yang pure fish oil. Nah, di mana kandungan gizinya tinggi, tidak tengik, tidak berbau. EPA, DHA-nya itu juga misalkan banyak ya ke arah sana. Nah, terus gizi-gizi, konten-konten nutrisi yang lainnya juga masih bagus. Jadi tidak terdegradasi. Karena kalau minyak ikan sudah bau, dulu kami sempat misalkan memproduksi minyak ikan ya, waktu kuliah gitu kita produksi minyak ikan. Kalau minyak ikannya itu bau, itu udah rusak itu sebenarnya. Dan hasil riset juga menunjukkan banyak sekali minyak ikan yang masuk ke Indonesia, cuman 20% yang bagus gitu. Jadi 80%-nya itu rusak, sudah berbau, tengik dan sebagainya. Nah, itu jadi bioteknologi juga membantu bagaimana kita bisa memproses ya dengan entah dengan enzimatik atau dengan proses-proses yang lain supaya proses ekstraksi dari minyak ikan itu berjalan dengan maksimal, gizinya bagus, tidak berbau. Nah, jadi itu yang diinginkan ya, warnanya juga bagus. Nah, arahnya lebih ke arah sana. Nah, ini enzim ya, transglutaminase, ini produksi dari Ajinomoto. Nah, transglutaminase preparation. Nah, ini untuk memproduksi, ini bukan udang ya, jadi ini surimi yang dikasih warna mirip dengan udang. Jadi kita sebenarnya nggak makan udang, tapi makan ikan ini sebenarnya yang diwarnain. Jadi saya nggak tahu apakah teman-teman sudah pernah buat ya surimi. Terus kemudian ini juga ada crab stick. Ini bukan dari crab gitu, tapi dari ikan yang diwarna dikasih seasoning rasa-rasa crab. Itu saat ini banyak banget tuh produk-produk yang dari ikan, terus kemudian dikasih pewarna, dikasih rasa, terus dijual crab stick tapi isinya nggak ada kepitingnya sama sekali. Kayak surimi udang tapi nggak ada udangnya sama sekali. Jadi ikan-ikan tuh rata-rata yang digunakan yang diproses ya. Nah, jadi ini sumbernya ada banyak, tapi juga bisa dari ikan maupun udang. Kita ekstrak, kita dapatkan nanti transglutaminasenya, si enzimnya kayak gini, powder. Nah, setelah kita dapat transglutaminase dengan menggunakan proses-proses tertentu untuk memproses enzim, nah itu bisa meningkatkan stabilitasnya dan sebagainya. Nah, jadi nanti aplikasinya itu bisa untuk dairy ya, untuk proses susu packaging ataupun proses-proses yang lainnya, termasuk pengolahan dagingnya, daging ikan menjadi crab stick, menjadi produk-produk turunan perikanan lah. Mungkin lebih ke arah THP kalau yang ini ya, teknologi hasil perikanan. Tapi ini salah satu produk bioteknologi, yaitu enzim powder transglutaminase yang paling banyak digunakan di industri pengolahan untuk surimi. Terus kemudian kolagen. Nah, kolagen ini banyak juga
kolagen, produk-produk perikanan yang terutama ke arah biotek tuh bagaimana supaya kita bisa menghidrolisa fish kolagen ya. Jadi prosesnya mungkin cukup banyak ya. Jadi ada acid soluble collagen extraction, bisa supercritical fluid extraction, ataupun bisa enzim extraction. Nah, intinya sih bagaimana cara mengolah ya, mengolah si ikan ya, fish byproduct ini, produk samping itu menjadi kolagen. Nah, jadi setelah dapat kolagennya, nah kolagen ini nanti entah arahnya ke farmasi, entah ke makanan, itu nanti bisa digunakan. Tapi tentunya biasanya prosesnya itu cukup panjang ya, dan juga butuh optimasi juga kalau di pabrik. Nah, harapannya sih ke depan makin banyak ya industri-industri yang memproduksi entah dari bioactive compound ataupun fish byproduct ataupun tadi ya misalkan kayak minyak ikan, terus kemudian tadi ada enzim dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita coba eksplor ya ke depannya. Nah, itu beberapa gambaran ya, contoh-contoh produk-produk perikanan tapi dengan menggunakan teknologi terkini ya, termasuk bioteknologi, bagaimana caranya untuk mengolah dengan menggunakan proses-proses tertentu dengan bantuan enzimatik. Tentunya pastinya butuh proses yang cukup lama dan panjang. Nah, supaya kita bisa dapat produk-produk perikanan yang bagus ya, bagus secara nutrisi masih baik, dan penyimpanannya ke depan umur simpannya juga panjang, dan juga bisa memiliki fungsionalitas yang sesuai. Jadi kalau misalkan untuk makanan ya berarti memang bagus untuk kita, tubuh kita. Terus untuk obat berarti membantu menyembuhkan untuk atau mencegah penyakit. Terus kalau misalkan untuk industri makanan ya berarti untuk stability makanan, tekstur dan sebagainya. Nah, itu jadi gambaran ya. Yang paling banyak mungkin arahnya biotek itu lebih ke pengolahan ya. Misalkan untuk yang kolagen, terus tadi enzim, fish oil, dan yang lain-lainnya. Ini mungkin yang saat ini banyak industri-industrinya di Indonesia. Mungkin itu sih secara gambaran ya untuk penggunaan pangan, tapi penggunaan pangan sebenarnya mirip-mirip dengan farmasi. Mungkin bisa juga ditambahkan ekstraknya mikroalga kayak astaxanthin dan sebagainya. Nah, itu masuk juga. Tapi proses untuk mendapatkan astaxanthin itu kan berasal dari proses bioteknologi juga awalnya. Nah, jadi itu prosesnya ke arah sana. Penggunaannya untuk farmasi, untuk makanan, ya terserah nanti di usernya. Karena bisa digunakan di mana saja, termasuk di kosmetik juga. Demikian mungkin untuk materi yang keempat ya, untuk penggunaan bioteknologi di makanan. Apakah ada pertanyaan mungkin dari rekan-rekan mahasiswa semuanya? Silahkan kalau ada pertanyaan. Zaki mungkin mau tanya Zaki. Oke, tidak ada yang bertanya? Nanti untuk materinya saya akan kirimkan ke Pak Imawan Prasetyo ya, untuk bisa mungkin dikirim juga ke rekan-rekan semuanya. Tapi secara garis besar ya bioteknologi itu tetap apa ya namanya, berkembang ya ilmunya dari tahun ke tahun gitu. Bahkan teknologi-teknologi yang terbaru juga sudah banyak gitu. Nah, jadi saat ini itu mungkin Indonesia itu mungkin 10 tahun yang lalu masih awam ya ke biotek. Tapi sekarang ini cukup banyak, apalagi setelah COVID itu banyak sekali ya teknologi-teknologi yang baru yang udah masuk juga ke Indonesia. Tapi sekali lagi saya sampaikan untuk sebagai semangat kita aja sih.
kita kadang tuh masih tertinggal tuh kurang lebih itu 10 sampai 20 tahun ya teknologi yang kita gunakan sama di luar itu. Jadi di luar udah dipakai, kita belum pakai. Tapi ya gimana caranya itu menjadi motivasi untuk kita supaya nanti ke depannya itu penggunaan biotek itu menjadi lebih banyak dan itu bisa membantu juga, membantu proses dan sebagainya. Jadi yang awalnya memproduksi sesuatu, mengolah sesuatu pakai metode manual butuh waktu 4 jam, ternyata setelah dengan menggunakan biotek ditambahkan enzim, cuman dengan waktu 1 jam udah selesai. Nah, jadi itu tujuannya biotek itu lebih ke arah sana ya untuk kedepannya. Oke, kayaknya nggak ada yang bertanya ya di chat juga ada. Oke, sepertinya sudah Pak Tio. Kalau nggak ada yang bertanya. Oh, ada. Oh, ada ini. Taufik Maulana. Silahkan. Ya Pak, selamat pagi Pak. Izin bertanya Pak. Boleh, silakan. Kan dari tadi tuh yang turunan bioteknologi untuk pangan tuh rata-rata dari produk ikan laut gitu ya Pak. Nah terus disebutkan bahwa karena ikan laut tuh manfaatnya lebih banyak daripada ikan air tawar. Betul. Nah, sedangkan untuk ikan air tawar itu lebih mudah dibudidayakan. Nah, apakah bisa untuk melakukan rekayasa genetik itu agar manfaat di ikan air tawar tuh bisa kayak di air laut, ikan air laut gitu, Pak? Agar bisa dimanfaatkan ke dalam bioteknologi menggunakan ikan air tawar gitu, Pak? Baik, iya. Sudah dapat sih pertanyaannya. Jadi kalau dibilang ikan laut itu secara gizi ya jauh lebih banyak, bukan berarti ikan air tawar nggak ada gizinya, ada gizinya. Tapi memang secara kandungan nutrisi banyak banget yang nggak dipunya oleh air tawar ya. Maka dari itu, kenapa harganya itu lebih mahal? Coba bandingin 1 kilogram udang dengan 1 kilogram lele atau ikan nila gitu. Nah, pasti ikan nila sama ikan lele itu lebih mudah. Sementara udang itu prosesnya budidayanya udah susah. Secara gizi juga lebih banyak kan secara ininya. Maksudnya secara yang utama-utamanya lah. Nah, jadi nutrisinya juga tinggi juga walaupun sebenarnya ada alergen di produk-produk seafood ya. Nah, jadi maka dari itu tuh kenapa seafood itu lebih utama dan di Indonesia kan sebenarnya pantainya kan luas. Jadi kalau mau mengembangkan seafood sebenarnya udah bisa. Nah, bagaimana dengan ikan air tawar? Bukan berarti suram ya, tapi memang ikan air tawar itu pertama lebih mudah dibudidayakan, lebih gampang pertumbuhannya, tidak repot ya seperti ikan air laut kan yang di laut itu kan kenceng banget ya. Misalkan kita mau budidaya tuna. Kita pernah ke Bali, saya lupa namanya, balai budidaya yang ada di Bali itu yang apa ya namanya yang di utara itu. Nah, dia punya ini nih, punya kolam tuna tuh, kolam tuna gede itu. Yang ada di Bali Utara. Dia punya kolam tuna gede. Itu tuna itu kalau kalau renang itu cepet banget itu. Mau muter-muter. Kalau dia sampai renangnya lurus, nabrak tembok, mati dia. Nah, jadi karena ikan-ikan laut tuh cepat, nggak kayak ikan yang ada di darat ya, kayak nila, lele itu kan jalan slow aja itu. Nah, jadi itu juga susah budidayanya, makanya harganya itu juga mahal. Dan kalau di luar negeri sebenarnya itu udah ada teknologi namanya mariculture ya, marine culture ya. Jadi ada rensing itu, jadi dia kayak ini kayak apa namanya, bikin net di laut gitu. Nah, nanti itu gede banget kayak selapangan bola gitu. Jadi ada jaring-jaringnya supaya dia renangnya juga bisa cepat tapi dia juga nggak lepas dari sana. Nah, jadi alih-alih mungkin kita ke GMO sebenarnya atau genetic modified, sebenarnya lebih murah itu kita melakukan marine rensing atau mariculture gitu.
Jadi kita bikin kolam, bukan karamba jaring apung. Ini versi lebih gedenya lagi, karamba jaring apung. Jadi yang versi gedenya itu, yang kayak lingkaran gede selapangan bola. Jadi kita menumbuhkan yang ada di sana. Terus yang kedua mungkin juga bisa dengan ini apa namanya perubahan habitat. Jadi misalkan nila itu kan bisa di air payau juga ya. Nah jadi jadi biasanya dia dikondisikan dulu. Jadi alih-alih kita ke genetik, karena genetik itu susah sebenarnya. Genetik itu ngubah susunan genetik pasti akan merubah yang lainnya juga. Jadi ada misalkan 10.000 gen, kita ubah satu gen akan berpengaruh terhadap gen yang lainnya. Makanya biasanya genetik itu biasanya pilihan yang belakangan lah ibaratnya. Yang paling utama itu biasanya penggunaan teknologi-teknologi terbaru. Misalkan kita apakah ikan lele itu terus kemudian kita coba adaptasi selama-lama supaya dia bisa hidup di pesisir gitu. Bisa tumbuh di air payau, sehingga ketika dia ditumbuhkan di air payau gizinya itu mungkin juga bisa ada itu misalkan. Nah jadi itu mungkin yang teknologi-teknologi atau modifikasi ya yang mungkin bisa dilakukan ke depannya. Nah jadi kalau untuk genetik rasanya sih masih jauh, tapi bisa aja sih, tapi biasanya cost-nya juga akan tinggi dan waktunya juga akan lama dan pengaruhnya ke yang lain-lain juga bisa beda. Jadi alih-alih ke arah sana, saya lebih cenderung bagaimana Indonesia itu dari yang perikanan tangkap menjadi budidaya di atas laut. Nah, jadi kayak misalkan karamba jaring apung oke, tapi di luar negeri itu kan udah pakai yang sistem besar itu, yang pakai tambang dan juga jaring yang gede banget ya. Sampai setengah lapangan bola, ada yang satu lapangan bola juga ada. Nah, itu menumbuhkan tuna, menumbuhkan apa di sana. Nah, jadi lebih ke arah sana sih. Gitu mungkin tadi dari Taufik ya. Pak, baik Pak, dimengerti atas jawabannya. Terima kasih Pak atas jawaban dari pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Tadi ada yang resen juga ya kayaknya, Zahra ya. Zahra tadi, Zahra. Mau bertanya? Apakah mau bertanya? Maaf Pak, tadi kepencet. Oh ya, ya nggak apa-apa. Oke, ada lagi mungkin? Kesempatan terakhir, silakan. Sebelum berakhir ya perkuliahannya. Oke, sepertinya udah nggak ada yang bertanya. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa akhirin untuk kuliah hari ini. Untuk materinya nanti saya bisa share ke Pak Himawan Prasetyo untuk bisa di-share ke rekan-rekan mahasiswa semuanya. Terus kemudian mohon maaf untuk kalau misalkan ada beberapa materi untuk penyampaian yang mungkin kurang baik ataupun ada yang kurang secara materi, mohon maaf untuk hal tersebut. Mungkin saya tutup ya Pak Himawan Prasetyo untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Himawan Prasetyo. Oke, terima kasih Pak Taufik atas inputnya, masukannya. Saya kira cukup banyak dan cukup membangun, dan biar materi kuliah tidak hanya terpaku pada materi yang saya saja gitu, ada improvement juga dari Pak Taufik Indarmawan tadi ya. Bisa juga gambaran ya teman-teman sekalian untuk penelitian ataupun untuk tugas akhir dan lain sebagainya. Oke, mungkin untuk sesi terakhir perkuliahan biotek dan sesi terakhir perkuliahan untuk dari input dari dosen praktisi ya, mungkin saya sudahkan saja. Terima kasih Pak Taufik, terima kasih teman-teman mahasiswa atas atensinya. Perkuliahan kali ini saya tutup dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya tutup. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak.